Nih, ini Varanus salvator Sumbawa nih. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya untuk cara merawatnya. Motifnya cakep-cakep yang kemarin kita unboxing. Ini nih, cakep juga nih. Tuh dot-dotnya solid ya. Ini sehat-sehat semua tuh, lihat tuh matanya. Banyak. Dan alhamdulillah semuanya sehat ya, melek, perutnya gendut, dan habis makan pula. Ini harusnya nggak boleh dipegang ya, takutnya nanti muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gue bahas soal care sheet Varanus salvator dari Sumbawa teman-teman, bukan yang Jawa ya. Mungkin banyak yang bilang kalau yang dari Sumbawa itu lebih ribet, lebih susah. Betul. Nah, kali ini gue bakal ngasih tipsnya. Nah, kalau ini sebenarnya tips untuk teman-teman yang pedagang ya, biar pada hidup, biar nggak gampang mati. Tapi sebelum gue ngasih tips yang untuk pedagang, gue bakal ngasih tips untuk yang pengobis atau pemelihara 1 ekor. Yang dikit-dikit pelihara ya, yang per ekor yang pelihara. Ini bakal gue kasih tahu care sheet-nya kayak gimana. Jadi teman-teman kayak gini ya. Kalian harus menyediakan akuarium atau biasa nyebutnya terrarium, vivarium, terserah lah ya. Jadi di sini ada akuarium ukuran 60 cm plus tutupnya teman-teman. Terus di sini pakai alasnya bukan kokopit atau bukan koko khas ya, melainkan pakai spons. Inovasi baru sih. Sebelumnya kan pakai koko chip. Ini gue nyoba buat pakai spons. Terus ada tempat minum. Karena untuk display rata-rata pengobis atau tipe reptil mereka senangnya biar kelihatan juga sama orang lain. Ya udah, pakainya tempat minum, bukan pakai tempat berendam ya teman-teman ya. Kalau pakai tempat berendam nanti berakibat kandangnya jadi kotor, kaca-kacanya ini bakal becek teman-teman. Terus pakai ini nih, hiding cave. Nah, kita lanjut ambil contoh 1 ekor dari Varanus salvator ini teman-teman. Kita ambil yang masih rada kurus ya, takutnya kalau yang gendut itu nanti bakalan muntah pas kita pegang. Kita cari yang badannya rada kurus sedikit dan nggak gendut-gendut banget. Mana ya? Untuk contoh aja ya teman-teman ya, ini gendutan. Mangap nih kayaknya, galak nih. Mana yang kurusan dikit? Nah ini nih, ini aja ya buat contoh ya. Nah ini ada nih teman-teman. Nah ini terus kalian taruh sini. Terserah untuk hiding cave-nya mau ditaruh di tengah atau di pinggir atau di mana aja. Terserah sesuai keinginan kalian ya teman-teman ya. Terus kasih pakan jangkrik. Nah ini khusus teman-teman yang ngasih makan jangkrik nih. Jadi kalau jangkrik yang kalian baru beli di kios atau di peternakan manapun, itu kalian nggak boleh langsung kasih makan ke biawaknya teman-teman. Karena kita nggak tahu si jangkrik ini makan makanan yang bergizi atau tidak ya. Jadi lebih baik ditaruh di kandangnya dulu si jangkriknya ini. Terus kalian kasih makan makanan yang bergizi seperti sayuran, wortel, toge, sawi, dan lain-lain. Atau buah juga bagus untuk jangkrik. Nah, setelah 1 kali 24 jam, kalian baru bisa ngasih ke peliharaan kalian. Kayak gini nih, ini udah bergizi jangkrik ini teman-teman. Kalian bisa ngasih ke biawak kalian. Tuh. Dia belum pengen makan kayaknya. Oke. Atau kalian bisa ngasih makan dia pakai udang, ikan. Itu bagus teman-teman, daging juga boleh, asal dagingnya aman, nggak pakai pengawet ya. Kalau yang pakai pengawet jangan. Terus kalian bisa jemur dia. Jemur tuh antara jam 10 sampai jam 11 siang, itu cukup 15 menit. Tapi misalnya kalian mau jemurnya berjam-jam, no problem ya, asal di tempat jemurnya itu ada tempat teduh dan tempat untuk langsung kena sinar matahari.
biar kalau misalkan dia kepanasan dia bisa minggir teman-teman gitu ya. Untuk Varan salvator Sumbawa sendiri, gue menyarankan untuk kalian jemur setiap hari gitu. Gue nggak menyarankan pakai lampu sih kalau untuk Varan salvator Sumbawa, karena nggak semua salva Sumbawa itu kuat banget ya teman-teman ya, ada yang lemah. Jadi kalian harus benar-benar jemur di matahari langsung teman-teman gitu tuh. Dan untuk makan sendiri kalian bisa ngasih, untuk ukuran baby ini kalian bisa ngasih 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan 4 hari sekali boleh. Harus langsung kenyang ya, gendut. Dan setelah makan nggak boleh langsung dipegang, kalian bisa megang besok atau lusa gitu. Nah, untuk direndam sendiri kalian bisa ngerendam dengan air nggak usah banyak-banyak sih, segini boleh, sambil kalian mandikan. Terus kalian juga kasih tempat untuk baskingnya kan. Kalau misalnya di bawahnya itu air, kalian baru ngasih ini nih. Jemurnya kalian bisa pakai box kayak gini ya, box kontainer, itu aman daripada kalian pakai yang kayak gini, itu takutnya nanti jatuh pecah. Mendingan pakai gini, kuat gitu teman-teman. Nah, ini tips untuk pedagang yang pelihara banyak banget ya. Dan kebetulan ini ada 19 ekor kalau nggak salah nih teman-teman, banyak banget tuh. Kalian bisa hitung nih, hitung aja sendiri ya, kasih shoot selama 5 detik, kalian hitung ada berapa tuh. Nah, kalian bisa cek ya, ini gua ambil satu-satu. Ini nggak ada yang merem, mungkin ada yang merem ya karena dia pengen istirahat teman-teman. Ini melek, dan ini juga melek. Ini gendut banget ini tuh, sehat banget ini. Jadi kalau yang khusus buat pedagang sendiri nih teman-teman, ini gua jemurnya itu tiap hari teman-teman. Dan kebetulan jemurnya itu di jam 10 sampai jam 2. Lumayan lama ya. Iya, tapi yang penting aman teman-teman. Nah, kayak gini aja nih, ada air, ada tempat buat dia manjat. Kalian bisa ganti juga pakai kayu, itu aman tuh. Karakternya juga asik banget nih. Kalau dijemur tuh rata-rata sehat semua, insya Allah nggak ada yang pilek. Dan kalian harus ganti airnya teman-teman. Kalau airnya nih sebelum dijemur itu kalian ganti, sebelum dijemur kalian ganti airnya. Dan besoknya lagi kayak gitu diulang-ulang ya teman-teman ya, kalian ganti biar si Varan salvator ini nggak minum air-air yang kotor teman-teman. Bahaya juga buat kesehatannya dia ya, bekas pupnya nanti dia minum lagi, itu nggak bagus. Nah, untuk ukuran segini gue lebih menyarankan ngasih makannya itu yang hidup teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan ngasih makannya yang daging-dagingan gitu, daging-daging misalnya filet lele, filet ayam, itu takutnya ada pencemaran di ininya nih, di airnya ini, bahaya ya. Jadi gue lebih merekomendasikan ngasih makan dia itu pakai ikan hidup, ikan kecil, terus jangkrik atau pinggis juga boleh. Pinggis sudah masuk teman-teman. Pinggis itu anak tikus ya yang masih merah, itu udah masuk, itu aman banget buat mereka. Gue sih pernah ngasih makan dia filet lele, itu nggak bagus dan berakhir bau banget kandangnya. Ya udah, untuk sekarang pakainya jangkrik. Tapi jangkrik juga harus dikontrol ya teman-teman ya. Kalian kalau ngasih jangkrik, misalnya ngasih banyak nih slide, itu kalian harus liatin. Takutnya kalau jangkriknya nggak dimakanin, nanti mereka yang dihabisin sama si jangkrik, dan nanti berakibat nih. Kalau misalnya kalian ngasih jangkrik dan nggak dikontrol, itu nanti bisa-bisa ekornya ini nanti pada cowok-cowok digigitin sama jangkrik. Tapi ini aman kok. Itu teman-teman. Karena jangkrik itu luar biasa ya, predator juga dia. Oke teman-teman, nah ini Varanus salvator yang ada di Satwa Sakti, lokaliti Sumbawa ya, atau dari daerah Sumbawa. Itu kalian bisa beli dengan harga 200.000. Kalian bisa cek di Tokopedia Satwa Sakti atau di Instagram Satwa Sakti, bisa DM langsung Instagram. Nih motif-motifnya bagus-bagus. Kalau kalian lebih suka motifnya yang kayak gimana sih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau gue sih lebih suka yang mana ya? Bentar gue cari dulu. Ini sebenarnya nggak boleh diacak-acak nih karena habis makan, tapi insya Allah aman sih. Nah kayak gini nih gue suka nih. Tuh kuning-kuning, terus ini ya ke orange ya. Solid banget dotnya, rapi. Coba kita ambil ya, mereka karakternya masih suka jambi teman-teman. Tuh keren, kuningnya sampai ke bawah-bawah nih,
tuh orange, kepalanya juga kuning. Nah kalau untuk kalian yang pengen bikin lemot Varanus salvator, kalian bisa lakukan kayak gini ya teman-teman ya. Ketika dia pengen kabur, kalian bisa tarik ulur kayak gini, handling namanya ini ya. Tuh sering-sering aja kayak gini. Biasanya tuh kalau diginiin dia habis itu pup ya teman-teman ya, biar dia sehat juga. Nah udah kan, diem dia lagi. Nah udah diem lagi. Nah lagi tarik ulur lagi. Nanti lama-lama dia bisa kalem karakternya teman-teman, dan dia bisa mengenali apa ya, bukan mengenali tuanya sih, mengenali karakter yang lebih kalem. Tuh. Nah kalau misalkan dia kabur, kalian jangan pernah tarik ekornya, apalagi ujung ekornya, karena kalau Varanus salvator atau jenis-jenis Varanus lainnya itu kalau ekornya sudah putus, dia tidak bisa tumbuh kembali teman-teman, jadi cacat seumur hidup, permanen ya. Berbeda dengan iguana atau solayar. Kalau iguana atau solayar itu mereka bisa tumbuh kembali walaupun tidak sempurna. Pak, jangkriknya nempel. Nggak, tadi nempel di kepala. Oh iya. Nah tadi ada jangkrik yang nempel di kepalanya teman-teman, tapi aman sih. Nah kayak gini nih sisa satu, dan udah nggak ada yang makan, kalian bisa ambil teman-teman. Kayak gini nih, ini sisa satu nih, nggak tahu, gue juga bingung. Kita bisa ambil jangkriknya karena sudah tidak ada yang makan, dan jangkrik satu ini bisa bikin luka semuanya teman-teman, bahaya ya. Kita kemana ini ya, kita balikin aja ke tempat jangkriknya. Nah kayak gini. Terus kalau malam pakai lampu nggak sih? Dan kebetulan di sini kalau malam nggak pakai lampu teman-teman. Di sini tuh aman ya. Jadi kayak gini nih, udah airnya segini aja becek nih. Ini air nih, di sini kering, ini juga kering, mereka bisa naik dan aman kok, nggak bikin mereka pilek. Nah kecuali cuaca ekstrim banget nih teman-teman, kalian susah untuk menjumpai cahaya matahari ya. Di daerah sini nggak ada cahaya matahari, di daerah sana ada cahaya matahari, itu kalian boleh pakai lampu. Nah tips kalau pakai lampu, kalian bisa ngasih lampu di pinggir, jangan pernah ngasih lampu, naruh tempat lampu itu di tengah-tengah, karena nanti panasnya nyebar dan takutnya mereka jadi dehidrasi, ekor bisa keriting dan mereka bisa mati teman-teman. Kalian bisa taruh di pinggir nih, lampu di pinggir. Ketika mereka udah cukup baskingnya, mereka bisa minggir ke tempat yang teduh gitu. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.